Konsep motivasi. Apa itu motivasi? Seorang siswi yang berjuang keras untuk membaca buku teks pelajaran selama lebih 20 menit ternyata mampu membaca habis buku Harry Potter selama sehari. Perbedaannya adalah pada situasi membaca buku Harry Potter membuat kita lebih semangat daripada membaca buku pelajaran sekolah. Kita mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan tekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Teori-teori awal mengenai motivasi. Teori hierarki kebutuhan. Teori ini ditemukan oleh Abraham Maslow. Maslow membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terdapat 5 hierarki kebutuhan. 1 fisiologis, 2 rasa aman, 3 sosial, 4 penghargaan, 5 aktualisasi diri. Teori X dan teori Y. Douglas MacGregor mengusulkan 2 sudut pandang berbeda mengenai manusia. Satu sisi secara mendasar negatif diberi label teori X, dan satunya lagi secara mendasar positif diberi label teori Y. Teori X berasumsi bahwa para pekerja tidak menyukai tanggung jawab dan harus dipaksa untuk mengerjakan pekerjaannya. Teori Y berasumsi bahwa para pekerja kreatif dan dapat menyodorkan diri dalam pekerjaannya. Teori 2 faktor. Teori ini dibuat oleh Frederick Herzberg. Teori 2 faktor adalah suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Teori kebutuhan McClelland, suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, afiliasi adalah 3 kebutuhan yang sangat penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh David McClelland dan rekan-rekannya. Berikut 3 kebutuhan menurut mereka. 1. Kebutuhan akan pencapaian adalah dorongan untuk berprestasi untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. 2. Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. 3. Kebutuhan akan afiliasi adalah keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Teori-teori kontemporer mengenai motivasi. 1. Teori penentuan nasib sendiri.
2. Keterlibatan pada pekerja. 3. Teori penetapan tujuan. 4. Teori efikasi diri. 5. Teori penguatan. 6. Teori keadilan. 7. Teori ekspektansi. Teori penentuan nasib sendiri, yaitu teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Dua, keterlibatan pada pekerjaan. Apa yang membuat orang lebih cenderung untuk terlibat dalam pekerjaan mereka? Salah satu kuncinya adalah keadaan, yang mana pekerjaan meyakini manfaat untuk terlibat dengan pekerjaan. Hal ini sebagian ditentukan oleh karakteristik pekerjaan dan akses pada sumber daya yang memadai untuk dapat bekerja secara efektif. Artinya, jika seorang manajer bisa meyakini para pekerja kalau pekerjaannya bermanfaat, maka itu akan membuat pekerja lebih termotivasi. Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa tujuan yang spesifik meningkatkan kinerja dan ketika menerima tujuan yang sulit, maka akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Teori efikasi, suatu keyakinan individu bahwa dia mampu menjalankan tugasnya. Efikasi diri tinggi akan menjadi lebih terlibat dalam tugas mereka, kemudian gilirannya akan meningkatkan kinerja yang mana lebih jauh lagi akan meningkatkan efikasi. Albert Bandura mengusulkan 4 cara efikasi diri yang dapat ditingkatkan. 1. Kemahiran dalam melaksanakan pemodelan yang dilakukan, bujukan yang secara lisan, stimulasi. 5. Teori penguatan atau reinforcement theory. Suatu teori yang mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Contohnya, seorang dosen memotivasi kepada mahasiswa karena memberikan kontribusi pada saat pembelajaran di kelas. Enam, teori keadilan atau keadilan organisasi. Suatu teori yang menyatakan bahwa perbandingan individual mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan berespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Keadilan organisasi. Keadilan organisasi memusatkan perhatian lebih luas pada bagaimana para pekerja merasa para otoritas dan pengambil keputusan di tempat kerja dalam memperlakukan mereka. 1. Keadilan distributif. 2. Keadilan prosedural. 3. Keadilan informasi. 4. Keadilan interpersonal. 7. Teori ekspektansi. Teori yang menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektansi terhadap hasil dari tindakan itu dan ketertarikan individu pada hasil tersebut. 1. Hubungan upaya kinerja. 2. Hubungan kinerja imbalan. 3. Hubungan imbalan tujuan pribadi. Mengintegrasi teori-teori motivasi. Teori-teori mengenai motivasi dalam bab ini berbeda dalam keunggulan prediktif. Mereka hierarki Maslow, kebutuhan McClelland, dan teori 2 faktor menitikberatkan pada kebutuhan. Teori penentuan nasib sendiri dan teori evaluasi kognitif memiliki manfaat untuk dipertimbangkan. Teori penetapan tujuan juga bermanfaat, tetapi tidak mencakup ketidakhadiran tingkat
perputaran atau kepuasan kerja. Teori penguatan dapat bermanfaat, tetapi tidak membahas mengenai kepuasan pekerja atau keputusan untuk keluar. Karakteristik yang paling unggul dari teori keadilan adalah bahwa teori ini mencetuskan riset atas keadilan organisasi, yang mana memiliki lebih banyak dukungan dalam literaturnya. Teori ekspektasi dapat bermanfaat, tetapi mengasumsikan bahwa pekerja memiliki beberapa kendala dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan, motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara positif atau negatif, internal atau eksternal. Memotivasi para pekerja pada akhirnya merupakan kunci bagi kinerja organisasi. Para pekerja yang perbedaannya dihargai, yang perasaannya dinilai, dan yang memiliki kesempatan untuk bekerja dalam pekerjaan yang sesuai dengan kekuatan akan lebih termotivasi. Dari berbagai pandangan atau teori kita dapat mengatakan bahwa teori-teori ini saling melengkapi satu sama lain, tidak ada yang benar maupun yang salah.